Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID. Ingat, sekarang ada varian baru COVID dari Afrika Selatan, oleh karena itu kita harus hati-hati menjaga protokol. Sobat Cyber, kemarin kita dengar ramai sekali di media, ternyata ada predator seks online anak begitu yang menyasar anak-anak perempuan usia 9-11 tahun dari game online Free Fire begitu. Nah, kita akan bahas bagaimana modus mereka, kemudian bagaimana cara mereka melakukan penipuan terhadap anak-anak ini, apa yang ditawarkan, kemudian bagaimana para orang tua untuk mengatasinya dan mendeteksinya akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, ternyata si pelaku predator seks online anak ini, dia memanfaatkan aplikasi game Free Fire untuk menjerat korbannya yang masih berusia anak-anak, berusia dini, 9-11 tahun. Dari game tersebut, dia mencoba melakukan chat, menawarkan diamond. Diamond itu adalah mata uang dalam game Free Fire ini. Mereka menawarkan 500 sampai 600 diamond yang harganya kalau di rata-rata mungkin sekitar 200-300 ribu lah gitu, atau bahkan kurang begitu. Nah, karena anak-anak ini nggak punya uang, mereka akhirnya tergoda dan akhirnya menanggapi chat dari si pelaku ini. Begitu ditanggapi, akhirnya untuk memberikan diamond itu diminta memberikan nomor WA. Akhirnya berikan nomor WA. Kemudian lanjut pembicaraannya menggunakan WA, diiming-imingi, kemudian baik-baikin seolah-olah diperhatikan, kemudian ditawarkan diamond ini. Tapi dengan syarat mereka memberikan gambar-gambar atau video yang kontennya adalah termasuk konten pornografi. Nah, karena anak-anak ini merasa bahwa mereka butuh diamond ini untuk membeli fitur-fitur yang ada di game Free Fire ini, akhirnya memberikan itu gambar, foto, video, dan lain-lain yang ternyata direkam oleh si pelaku ini. Nah, setelah direkam, kemudian diberikan beberapa diamond gitu, dan di-chat terus, diminta terus gitu. Nah, ketika si anaknya nggak mau, kemudian diancam oleh si pelaku ini. Diancam kalau misalkan tidak mau memberikan konten-konten pornografi, akan disuspend akunnya atau akan diblok akunnya gitu. Nah, karena si anak ini memang tingkat edukasinya belum sampai sejauh itu, mereka nggak ngerti bahwa yang ngeblok itu bukan si orang ini gitu, tapi karena takut akhirnya mereka memberikan lagi konten-konten itu yang sebenarnya tidak patut dibaca atau diterima oleh anak seusia 9-11 tahun ini gitu. Nah, akhirnya setelah banyak melakukan pengiriman video, konten-konten pornografi gitu, ada salah satu yang ketahuan sama orang tuanya dan akhirnya dilaporkan ke polisi dan akhirnya bisa ditangkap. Sangat mengerikan sekali. Dan itu mungkin adalah sebagian kecil dari seluruh kasus yang ada di Indonesia ini gitu. Sobat Cyber, ada beberapa tahapan yang dilakukan predator seks online anak ini begitu ketika mereka menjerat mangsanya. Tahap pertama adalah mereka melakukan grooming. Grooming itu melakukan bujuk rayu dengan kata-kata manis, seolah mengayomi dan lain-lain sehingga anak ini tergoda untuk menanggapi si pelaku predator seks online ini. Kemudian yang kedua, mereka melakukan sexting. Sexting itu percakapan-percakapan, chatting yang mengarah-arah ke arah seks gitu, ke arah pornografi, ke arah eksploitasi anggota tubuh dan lain-lain begitu. Nah, setelah sexting kemudian berikutnya adalah sextortion gitu. Sextortion ini mulai gitu menekan secara paksa gitu si calon korbannya ini untuk memberikan konten-konten video, gambar yang mengarah ke pornografi gitu. Akhirnya setelah tahap akhirnya gitu, si pelaku ini mereka memaksa si anak ini untuk melakukan kegiatan
seks online gitu, secara streaming, secara langsung gitu, dengan video call VCS ya, video call seks gitu terhadap si anak ini gitu, sehingga mau nggak mau karena si anak ini sudah dipaksa gitu, sudah berhubungan, merasa bahwa si pelaku ini baik, akhirnya mereka mau memberikan konten gitu, video-video yang isinya memang video seks online gitu, secara live gitu. Dan biasanya si pelaku ini melakukan perekaman terhadap video-video yang dibuat oleh si anak-anak ini. Sobat Cyber, terutama yang memiliki anak, memiliki adik, memiliki saudara yang masih kecil begitu. Selanjutnya adalah solusinya. Bagaimana solusinya supaya anak-anak kita tidak menjadi korban predator seks online ini? Solusinya sebenarnya gampang gitu. Kalau kita mau menjalankan, yang pertama, temani anak bermain gadget. Gitu. Jangan kita umbar, jangan diberikan gadget ini kepada anak-anak kita. Kalau bisa ketika mereka bermain kita temani, mereka main game kita temani, mereka bermain media sosial kita temani, kita tanya apa yang mereka lakukan, sehingga mereka juga merasa ada orang tua, ada saudara, ada kakak gitu yang perhatian sama mereka. Yang kedua, ajari anak menggunakan internet yang baik. Kalau kita sebagai orang tua, ajarin adik kita menggunakan internet yang baik. Internet itu untuk mengakses informasi-informasi yang kita butuhkan, mengakses pelajaran, mengakses konten-konten yang edukatif begitu. Jangan kita biarkan ketika anak-anak kita gitu, mereka mengakses konten-konten yang sebenarnya tidak baik untuk usia mereka. Kemudian berikutnya adalah gunakan aplikasi parental control. Nah, itu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembatasan terhadap gadget yang digunakan oleh anak. Kita sudah pernah membahas, nanti ada di description gitu, tentang aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk membatasi anak kita bermain gadget. Kemudian juga kalau kita menggunakan browser gitu, anak kita menggunakan browser untuk mengakses internet, install aplikasi atau extension gitu, browser yang bisa digunakan untuk aman berselancar. Kalau di Google ada namanya Safe Search gitu, di Chrome gitu. Nah, itu diaktifkan. Kemudian juga kalau anak kita sering menggunakan YouTube, kalau bisa aktifkan mode terbatas di YouTube gitu, sesuai dengan umurnya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, ya insya Allah anak kita tidak akan terjebak oleh predator seks online ini. Kalau Sobat Cyber memiliki teman atau saudara atau anak yang menjadi korban predator seks online ini, segera nomor 1, lapor kepada polisi atau aparat penegak hukum, atau bisa telepon 112, itu call centernya polisi. Laporkan. Yang kedua, simpan semua bukti yang ada, bukti chat, bukti komunikasi, dan bukti-bukti lainnya. Jangan dihapus sebelum petugas memeriksa handphone dari korban ini. Kemudian yang ketiga, laporkan kepada pemerintah daerah, biasanya di pemerintah kota atau kabupaten ada bagian untuk pelaporan kejahatan anak dan perempuan gitu, laporkan kepada mereka. Kemudian ceritakan kronologis bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, kenalnya di mana, kemudian siapa orang ini gitu, apa yang sudah dikirimkan, apa yang mereka minta, dan lain-lain gitu. Nah, itu kalau ada anak kita atau saudara kita menjadi korban. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi konten yang edukatif gitu. Saya juga sebenarnya agak sedikit gak enak ngomongnya ini masalah seks online anak ini gitu. Tapi memang itu kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, jangan kita menghindari dari hal ini. Kita harus bisa mengatasi hal ini gitu. Kita harus memberikan pengawasan yang baik kepada anak-anak kita sehingga tidak terjebak menjadi korban predator seks online. Kalau Sobat Cyber suka dengan konten ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, salam sehat, salam Cyber Indonesia.